hari ini. Shalom teman-teman semuanya. Bersyukur hari ini kita bisa, halo Gera. Bersyukur kita hari ini bisa kumpul lagi, komsel sama-sama, sama-sama sharing, sama-sama saling mendoakan. Aku yakin semua yang ada di sini pasti sama-sama gak sabar gitu ya kalau hari Jumat, karena hari Jumat tuh rasanya kayak happy gitu ya, udah mau weekend, terus juga kita komsel dengerin firman Tuhan, terus bisa sharing-sharing juga gitu, bisa saling mendoakan juga gitu. BTW kalau misalnya sinyalnya jelek, agak nge-lag, mohon dimaklumi ya guys, kayaknya sinyal saya agak bermasalah nih gara-gara di sini tiba-tiba hujan. Oke, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memulai komsel ini. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Karena pujian ini juga bisa menjadi bentuk ucapan syukur kita gitu ya. Karena Tuhan terus menyertai kita sepanjang hidup kita. Kasih setia Tuhan gak pernah berhenti untuk hidup kita. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Dan kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan sepanjang hidup kami, sepanjang hari-hari kami jalani ya Tuhan. Nggak berhenti kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kita. Kami bersyukur juga ya Tuhan, karena hari ini kami bisa berkumpul lagi bersama di Komsel pada hari ini. Bersyukur karena teman-teman bisa pada join, bersyukur juga nanti kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama saling mendoakan, saling sharing satu sama lain. Engkau yang berkati Komsel ini dari awal hingga akhirnya, dan Engkau juga yang berkati. Kita aman aja, gak ada kendala apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur. Maaf ya, kayaknya sinyal aku yang nge-lag banget. Oke. Walaupun
terpotong karena sinyal agak-agak jelek gitu, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama harus tetap bersuka cita, kita sama-sama harus tetap sama-sama semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aku mau menyapa lagi teman-teman mungkin yang baru join. Aku lihat ada Koyo, terus ada Senja tadi juga kayak baru join ya. Boleh dong open mic semuanya. Shalom teman-teman semuanya. Boleh open mic. Aku pengen dengar suara kalian. Shalom. Yeay. Shalom. Masih semangat semuanya? Anak muda? Oke, karena masih semangat semuanya kita sama-sama angkat pujian bersuka dalam Tuhan, karena aku yakin kita semua di sini hari ini bersuka gitu. Oke, mari kita nyanyikan lagu ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka di dalam, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita ulang lagi dari awal ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita Dan ini temanya baiklah. di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Masih semangat semuanya? Oke, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Antonia, penasaran sih, burnout ini tuh tentang apa sih gitu. Aku pribadi cukup penasaran ya, apakah burnout-nya itu kalau misalnya apa ya, kayak lagi stres gitu karena pekerjaan, karena sekolah, terus kita burnout gitu, apa burnout yang lain gitu. Jadi kayak sama-sama kita dengarkan aja ya nanti pada saat Antonia membawakan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, aku mau ngajak teman-teman untuk mengangkat satu pujian. Aku mau sepertimu Yesus, biar tiap pribadi yang ada di sini yang join Komsel hari ini semakin punya rasa keinginan supaya terus ingin menjadi serupa dengan Tuhan, ingin seperti Yesus gitu, selalu disempurnakan ya, selalu ingin seperti Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Bagaikan bencana siap dibantu,
dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Aku persilakan kepada Antonia yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas sedekah pada hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami aturkan di dalam Tuhan Yesus. Kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan bantu Antonia untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu, dan teman-teman bisa mengerti apa yang Antonia maksudkan, dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan cahaya. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Mungkin sesuai dengan temanya, burnout. Pasti dari kita semua mengalami stres lah intinya. Burnout itu stres. Ada nggak yang saat ini mengalami stres? Mungkin itu dalam keluarga, pekerjaan, studi, atau apapun itu. Adakah? Wow, tidak ada yang ngangkat tangan. Berarti saya yang stres doang dong. Ya udah, ini firman-Nya buatku aja sekali ya. Adakah? Henok, Senja pernah. Koyo pernah, tapi sekarang lagi biasa aja. Oke. Ya baguslah kalau yang saat ini lagi biasa aja atau nggak stres-stres banget gitu lah ya. Ya kalau aku ini pas banget apa ya yang temanya dengan aku saat ini, karena di dunia ini setiap manusia pasti mengalami masalah gitu yang bisa membuat kita jadi stres gitu. Bisa aja masalahnya dari studinya nggak lancar, teman-temannya, pergaulannya baik, toksik gitu kan. Kemudian ada juga pekerjaan udah numpuk, tapi kok datang terus, padahal udah diselesain satu persatu, datang lagi, tapi ini berkali-kali lipat gitu. Kemudian ada juga dalam keluarga bermusuhan dengan apa ya, kayak bertengkar gitulah ya, sama keluarga atau kakak, adik, terus mama, papa gitu kan. Dan itu cukup wajar. Dan yang nggak wajar itu kalau apa ya, nggak mengalami stres gitu. Nggak normal ya. Normal sih, tapi berarti dia ada kedamaian di jiwanya gitu ya, ketenangan di jiwanya. Sedangkan saya secara khusus tidak mengalami ketenangan jiwa. Nah, di firman Tuhan kali ini tentang burnout ini, aku ini sesuai ini ya, pribadi aja ya. Kalau aku udah dari berapa bulan ya, kayaknya dari awal tahun ini itu aku
stres, terus nanti agak pelan tapi masih stres, ngerti nggak? Jadi ini stres apa batasnya gitu kan? Ini batasnya. Terus ini stres, ini biasa aja kalau kadarku. Di awal bulan tahun ini itu Januari, ya aku perlu ada launch gitu, launching produk baru gitu, flagship. Dan itu aku ada agak di sinilah, di sini masih stres, bukan di sini. Terus terus launchingnya itu di Februari, dan itu bertepatan dengan hari ulang tahunku. Dan itu kayak, ini ulang tahun terbahagia atau gimana ya, menyebalkan gitu kan. Baru pertama kali ngalamin ulang tahun tapi hadiahnya harus lembur gitu. Sedangkan kan kalau ulang tahun kan biasanya ya waktunya bersenang-senang atau nyantai dikit lah, kan suka apa namanya, untuk merayakan bertambahnya usia gitu. Kemudian bulan Maret mulai agak redup maksudnya agak lumayan masih di sini. Kemudian untuk saat ini aku udah di sini. Karena stresnya itu jadi ketuaku itu resign gitu. Ketuaku tuh ada 2. Jadi yang atas yang pertama itu yang benar ngambil mengendalikan 2 divisi gitu. Nah, divisiku ada lagi ketuanya. Nah, ini yang resign. Padahal kalau dia resign itu nggak tahu nih pekerjaan langsung di handle sama siapa gitu. Dan kabar terakhir di bulan Juni baru yang orang penggantinya baru masuk gitu. Oke, kalau itu puji Tuhan bisa aku ini ya atasin, maksudnya nggak terlalu stres-stres banget gitu lah ya. Terus dapat kabar lagi, ada teman kerjaku cuti hamil, dan itu dia baru cuti itu belasan April bulan lalu gitu kan, dan bakal masuk lagi itu di 15 Juli. Dan di situasi saat ini aku yang harus menghandle project untuk flagship, dan itu cukup menguras tenaga, energi, tenaga, jiwa, mental, udahlah terobrak-abrik gitu. Terus di saat itu sih aku merasa maksudnya di saat ini aku udah nangis sih. Nangis di hari Minggu kemarin yang pas Tante Monik sama keluarganya ngasih persembahan pujian yang bersamamu Bapakku lewati semua, itu yang bikin aku udah nangis gitu di pas kata-kata Tuhan tuh pasti selalu bersama kita di saat kita mungkin dalam keadaan bahagia, mungkin dalam keadaan duka cita, atau seperti tema hari ini kayak burnout gitu. Nah, terus aku sejujurnya emang belum terlalu menyiapkan untuk bahan ini, tapi tadi aku baca dari artikel gitu tentang lingkungan stres gitu ya. Terus aku kok ngalamin, maksudnya pas banget pas banget gitu temanya ada di, maksudnya aku yang ngalamin gitu. Terus dia
eh, mengingatkan kalau stres itu karena kita mikirin terus gitu. Jadi misalnya aku stres, ya demikianlah. Jadi maksudnya kepikiran aja terus tuh stres, nggak ada sukacita, nggak ada ketenangan. Dan stres itu kayak alarmnya kita untuk mengisi jiwa kita yang lapar dengan firman Tuhan. Jadi apa ya, kayak jiwa kita tuh sebenarnya yang nggak tenang, lagi lapar gitulah, lagi lapar dan haus gitu. Makanya kita perlu untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti di ini sih, di ayat Alkitab. Bentar, aku cari dulu. Nah, di Matius 4 ayat 4, Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, karena itu, jagalah agar jangan sampai roh kita itu mengalami lapar dan dahaga, mengalami kekeringan, sehingga jiwa kita menjadi gampang disusupi berbagai bentuk, kayak stres, depresi, dan kegelisahan lainnya yang bisa mengancam hidup kita. Terus di saat kita stres, baiknya gimana gitu kan? Caranya kalau bukan dari Alkitab dulu, mungkin kalian bisa sharing gitu ke teman-teman, atau enggak kamu tulis di buku kosong atau di catatan gitu yang bisa mengeluarkan unek-unek kalian, walaupun emang cuma setipis itu gitu lah ya, tapi setidaknya itu bisa membantu kita yang mungkin saat ini lagi stres. Karena kalau aku sejujurnya emang nggak terlalu suka untuk cerita kemana-mana gitu, maksudnya ini gue lagi stres nih, hibur gue gitu, nggak mungkin kan. Jadi mungkin kalian ada teman atau ini di persekutuan kita ini saat ini bisa menjadi wadah untuk kita bisa mengeluarkan unek-unek kita gitu. Baik itu kita lagi stres ataupun lagi marah-marah, yang tapi nanti kita kan kayak agak sedikit lega gitulah setidaknya, daripada ditahan terus dan akhirnya membludak amarahnya gitu, amarah karena stres. Terus kalau yang dari Alkitab itu sebenarnya Tuhan tuh udah selalu memberikan kita kekuatan gitu, kekuatan penghiburan di saat kita lagi sedih atau stres gitu, tapi mungkin kita nggak sadar gitu kali ya. Jadi bisa aja dari orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi Tuhan ngirimin seseorang gitu untuk menghibur kita, sehingga kita bisa sedikit lebih bahagia gitu dan tenang, dan jiwa kita jadi lebih tenang gitu. Dan juga kekuatan doa juga terpenting dalam menghadapi stres. Karena yang kayak tahun lalu itu aku kan itu kan semua orang di sini tahu kayaknya, kecuali kayaknya Nindi. Yang aku sampai stresnya tuh benar-benar setiap maksudnya bukan bangun tidur sih, maksudnya setiap tidur tuh nggak bisa gitu. Jadi tuh nggak tenang, kayak aduh besok ngerjain apa ya, besok harus selesai ini, tapi kenyataannya tidak terrealisasikan gitu, malah agak mandek karena stresnya itu. Kemudian
Terus mama bilang, kamu lebih baik ini deh, setiap bangun tidur atau merasa nggak tenang, tuh kamu berdoa gitu sama Tuhan, biar Tuhan tuh berikan kekuatan untuk menjalani esok hari gitu, aktivitas hari ini. Misalnya kita berdoa kan hari ini, berarti kita doain untuk hari ini, terus nanti kalau ada esok hari, kita doakan untuk aktivitas esok harinya gitu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu memikirkan esok hari yang belum pasti, apa ya, ke eee, rencana kita pokoknya diserahkan ke Tuhan, dan segala masalah, segala permasalahan, segala yang membuat kita stres bisa kalian doakan kepada Tuhan, karena Dia yang bisa memberikan kita kekuatan dan jalan. Karena percaya Tuhan itu tidak akan memberikan kita masalah yang lebih besar daripada kekuatan kita gitu. Misalnya dia kan Tuhan nggak mungkin ngasih kita cobaan di luar batas kita lah, intinya gitu. Dan aku percaya sih kalau kita yang sedang stres, coba aja, maksudnya doa gitu. Kalau benar-benar kayak waktu itu kan aku sampai getar gitu kalau mau menghadapi hari esok. Jadi aku kayaknya kata-katanya Cibrende ya kalau nggak salah. Jadi udahlah kerjain aja yang hari ini, jangan pikirin yang besok gitu. Makanya aku sering nangkep perkataan itu. Pokoknya yang aku kerjain maksudnya yang aku pikirin tuh hari ini aja, jangan pikirin yang besok-besok. Itu yang besok entaran aja gitu. Itu sih yang menjadi kekuatan untuk aku menghadapi burnout itu. Kemudian aku menghadapi burnout itu dengan sharing gitu ke teman-teman, mungkin ke Cepi, ke teman-teman. Kalau aku teman-teman SMA ada juga, tapi kalau untuk cerita kayak gini sampai nangis-nangis kayaknya ke kalian gini, karena udah dari awal, udah dari kecil ya kita bersama. Makanya lebih nyamannya ke kalian gitu. Terus kalau nggak mau ngomong atau nggak mau cerita gitu, bisa dengan tulis di buku diary gitu. Aku juga yang gara-gara yang ulang tahun 33 gereja kita, itu kan ada aktivitas apa sih, kegiatan untuk nulis bersyukurnya apa gitu. Nah, itu aku masih aplikasikan itu, karena aku sejujurnya emang orangnya nggak terlalu bersyukur gitu di dalam permasalahan aku gitu. Jadi kayak melihatnya permasalahan dulu, padahal pasti ada aja yang bisa disyukurin gitu. Itu sih yang bisa aku bagikan ke kalian. Mungkin kalau nanti ada sharing-sharing lagi, kalian caranya seperti apa untuk hadapi burnout, bisa cerita setelah komsel ini gitu. Itu aja. Kalau begitu kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Terima kasih akhirnya bisa membagikan pengalaman dalam menghadapi permasalahan yang membuat stres. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang sedang lelah, baik itu fisik maupun mental. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan pada kami, berikan kami penghiburan juga untuk menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kami juga kiranya bisa membagikan
pengalaman-pengalaman kami, mungkin ke teman-teman atau orang-orang di sekitar kami yang mungkin mengalami hal yang sama dengan kami, dan kami juga jadi berkat buat mereka. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya, haleluya, amin. Aku serahkan ke Cepi. Oke, thank you Antonia sudah membawakan sharing.